telah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita menjalani aktivitas kita di hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk pertolongan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami datang untuk mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah kami untuk mengerti dan bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, surat 1 Timotius ini adalah surat yang ditujukan kepada gereja atau komunitas Kristen yang sedang terancam pada saat itu. Ancaman ini berasal dari para pengajar ajaran lain atau kita sebut pengajar sesat yang berhasil memengaruhi jemaat. Sebagian besar penyebar ajaran lain ini adalah orang-orang keturunan Yahudi. Mereka menyusup ke rumah orang beriman dan mengacaukan keluarga. Bahkan kaum perempuan menjadi sasaran propaganda mereka. Tujuan mereka adalah untuk mencampur adukan kepercayaan Kristen dengan berbagai unsur Yahudi. Mereka mengajar tentang hukum Taurat Yahudi, dongeng, mitos, bahkan silsilah dalam perjanjian lama dengan aliran Gnostik. Mereka selalu mengajarkan bagaimana tentang keutamaan tubuh ini. Mereka mengatakan bahwa tubuh ini harus dijaga dengan cara berolahraga, berpantangan makanan tertentu, bahkan tidak boleh menikah. Oleh sebab itulah, berhadapan dengan ajaran sesat inilah, Rasul Paulus mengharuskan Timotius untuk menanamkan perasaan ke dalam pikiran orang-orang Kristen supaya mereka dapat mencegah diri disesatkan oleh guru-guru yang hendak memaksakan ajaran agama Yahudi. Rasul Paulus juga mengingatkan agar Timotius melatih dirinya untuk selalu beribadah. Sebab jika peribadahan Timotius terjaga, maka jemaat yang dilayaninya tidak akan tercerai-berai dan akan selalu terpelihara kesatuannya. Paulus memotivasi Timotius agar rajin melatih ibadahnya, sehingga ajaran yang diajarkan tentang kebenaran firman Allah tidak menyesatkan para pendengar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, begitu pula lah dengan kita. Kita juga pernah berhadapan dengan tantangan. Kita juga pernah berhadapan dengan kesalahan berpikir. Ada juga orang berpikir bahwa dengan mengaku percaya kepada Tuhan, ia sudah pasti memperoleh hidup kekal tanpa perlu berjuang, bertekun, dan melakukan firman Allah. Ada juga pikirannya yang hanya dikuasai tentang dirinya sendiri, uang, bahkan kekuasaan.
tidak peduli terhadap Tuhan dan sesamanya. Ada juga yang masih terikat dengan penyembahan terhadap roh leluhur yang berdiam di hewan tertentu atau tanaman tertentu. Bahkan kita juga sering berhadapan dengan berbagai tindak kriminalitas. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di tengah berbagai tantangan yang sering terjadi, firman Tuhan mengingatkan kita untuk tetap setia dan bertumbuh dalam iman. Mau diajari dan mau mendengarkan firman Tuhan, dan membiarkan diri kita untuk dibimbing oleh Roh Allah. Sebab orang yang selalu rajin melatih ibadahnya tentu akan menjadi teladan bagi orang percaya, baik dalam perkataannya maupun dalam perilakunya, khususnya dalam kasih, iman, yakni penguasaan diri. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami sadar bahwa beribadah kepadamu adalah kebutuhan hidup orang percaya. Tolong kami Tuhan untuk senantiasa bertekun kepadamu, sekalipun tantangan dan godaan menghampiri. Begitu juga Tuhan, bagi kami yang sedang berada dalam pergumulan yang berat, tolong kami Tuhan, bantulah kami melewati situasi yang sulit. Pulihkanlah kami dan keluarga kami selalu. Berilah kesembuhan bagi kami yang sakit, hiburkanlah bagi kami yang berduka. Jauhkanlah kami Tuhan dari kesakitan dan mara bahaya. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Dengar doaku. Orang lain kau hampiri. Jangan jalan terus. Jangan jalan terus. Jangan jalan